warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 Flume Queen akan menjelaskan mengenai tokoh perawat, yaitu Hildegard Peplau. Hildegard E. Peplau lahir pada tanggal 1 September tahun 1909 dan meninggal pada tanggal 17 Maret tahun 1999 adalah seorang perawat Amerika dan ahli teori keperawatan yang diterbitkan pertama kali sejak Florence. Dia menciptakan teori keperawatan jarak menengah dari hubungan interpersonal yang membantu merevolusi pekerjaan ilmiah perawat. Sebagai kontributor utama reformasi hukum kesehatan mental, ia memimpin pengobatan manusiawi dengan gangguan perilaku dan kepribadian. Ini lahir di Reading, Pennsylvania, dari orang tua imigran keturunan Jerman yang bernama Gustav dan juga Ottilie Peplau. Nah, dia adalah putri kedua yang lahir dari 6 bersaudara. Gustav atau ayahnya adalah seseorang yang buta huruf, pekerja keras, dan Ottilie adalah seorang ibu yang perfeksionis dan juga penindas. Meskipun pendidikan tinggi tidak pernah dibahas di rumah, Hilda berkemauan keras dengan motivasi dan misi untuk berkembang melampaui peran tradisional perempuan. Dia menginginkan kehidupan yang lebih baik, dan dia tahu keperawatan adalah salah satu pilihan karir bagi wanita pada zamannya. Sebagai seorang anak, dia menguasai perilaku orang. Dia menyaksikan epidemi flu yang menghancurkan pada tahun 1918, sebuah pengalaman pribadi yang sangat mempengaruhi pemahamannya tentang dampak penyakit kematian pada keluarganya. Dia menyaksikan orang-orang yang lompat dari jendela dalam keadaan mengigau yang disebabkan oleh flu. Pada awal tahun 1900-an, era sekolah Night Angel yang otonom dan dikendalikan oleh perawat telah berakhir. Dan selanjutnya, sekolah dikendalikan oleh rumah sakit. Ternyata, pembelajaran buku formal tidak dianjurkan. Rumah sakit dan dokter melihat wanita dalam perawatan sebagai sumber persalinan gratis atau murah. Tidak jarang eksploitasi dilakukan oleh majikan, perawat, dokter, serta penyedia pendidikan. Peplau memulai karirnya di bidang keperawatan pada tahun 1931 sebagai lulusan sekolah perawat Rumah Sakit Boston di Boston, Pennsylvania. Dia lalu bekerja sebagai perawat staf di Pennsylvania dan New York City. Posisi musim panas sebagai perawat untuk perkemahan musim panas Universitas New York menghasilkan rekomendasi bagi Peplau untuk menjadi perawat sekolah di Bennington College di Vermont. Di sana, ia memperoleh gelar sarjana dalam bidang psikologi interpersonal pada tahun 1943 di Bennington dan melalui pengalaman lapangan di Chestnut Lodge, sebuah fasilitas psikiatri swasta. Ia mempelajari masalah psikologis dengan Eric Fromm, Freda Fromm-Reichmann, dan Harry Stack Sullivan. Pekerjaan seumur hidup Peplau sebagian besar difokuskan pada memperluas teori interpersonal Sullivan untuk digunakan dalam praktik keperawatan. Dari tahun 1943 hingga 1945, ia bertugas di Korps Perawat Angkatan Darat dan ditugaskan ke Rumah Sakit Stasiun Lapangan ke-312 di Inggris, di mana Sekolah Psikiatri Militer Amerika berada. Di sini, dia bertemu dan bekerja dengan tokoh-tokoh terkemuka dalam psikiatri Inggris dan Amerika. Setelah perang, Peplau berada di meja dengan banyak pria yang sama saat mereka bekerja untuk membentuk kembali sistem kesehatan mental di Amerika Serikat melalui pengesahan Undang-Undang Kesehatan Mental Nasional tahun 1946. Peplau memegang gelar Master dan Doktoral dari Teachers College, Columbia University. Dia juga disertifikasi dalam psikoanalisis oleh William Alanson White Institute of New York City pada awal 1950-an. Peplau mengembangkan dan mengajar kelas pertama untuk mahasiswa pasca sarjana perawat psikiatri di Teachers College. Dr. Peplau adalah anggota Fakultas Keperawatan di Universitas Rutgers tahun 1954 hingga 1974. Di Rutgers, Peplau menciptakan program tingkat pascasarjana pertama untuk persiapan spesialis klinik dan keperawatan psikiatris. Dia adalah seorang penulis yang produktif dan terkenal karena prestasi, pidatonya, dan lokakarya pelatihan klinisnya. Peplau adalah pembela tak kenal lelah untuk pendidikan lanjutan bagi perawat psikiatris.
Selama tahun 1950-an dan tahun 1960-an, dia mengadakan lokakarya musim panas untuk perawat di seluruh Amerika Serikat, kebanyakan di rumah sakit jiwa negara bagian. Dalam seminar tersebut, ia mengajarkan konsep internasional dan teknik wawancara serta terapi individu, keluarga, dan kelompok. Peplow memegang gelar master dan doktoral dari Teachers College, Columbia University. Dia juga disertifikasi dalam psikoanalisis oleh William Alanson, White Institute of New York City. Pada awal 1950-an, Peplow mengembangkan dan mengajar kelas pertama untuk mahasiswa pascasarjana perawat psikiatri di Teachers College. Dr. Peplow adalah anggota Fakultas Keperawatan di Universitas Rutgers dari 1954 hingga 1974. Di Rutgers, Peplow menciptakan program tingkat pasca sarjana pertama untuk persiapan spesialis klinis dalam keperawatan psikiatris. Kehidupan pribadi Peplow profesional yang bertanggung jawab sebagai tenaga kesehatan agar masyarakat yakin dan percaya bahwa perawat memiliki kinerja yang baik dengan pedoman ilmu yang dimiliki. Dengan begitu akan tercipta citra perawat yang baik. Sekian video dari kelompok Flu McQueen, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori yang dikembangkan Hildegard E. Peplow adalah keperawatan psikodinamik atau psychodynamic nursing. Teori ini dipengaruhi oleh model hubungan interpersonal yang bersifat terapeutik. Teori Hildegard Peplow berfokus pada individu, perawat, dan proses interaktif yang menghasilkan hubungan antara perawat dan klien. Berdasarkan teori ini, klien adalah individu dengan kebutuhan perasaan dan keperawatan adalah proses interpersonal dan terapeutik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.